Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas kembali yaitu tentang perkalian pada perkalian dan bentuk akar pada bagian yang kedua, yaitu pada khususnya pada perkalian dan perpangkatan. Dimana ini nanti tujuannya yaitu satu, memahami cara mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, memahami bagaimana cara memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Yang ketiga, memahami cara memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi ada perkalian kemudian perkalian bilangan tersebut dipangkatkan. Itu tujuan untuk pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yaitu perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, contohnya misalnya saya punya contoh yang pertama. Misalnya 3 kita pangkatkan 2, ini kita kalikan dengan 3, kita pangkatkan 3. Nah, ini bagaimana? Pada bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar 3 pangkat 2 itu adalah 3 kita kalikan 3, kemudian kita kalikan lagi 3 pangkat 3 nya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Nah, sehingga kalau di sini kita rubah dalam bentuk perpangkatan, nah ini 3 nya ada berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga ini kalau kita rubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 3 dipangkatkan 5. Kemudian misalnya contoh yang kedua, P kita pangkatkan 4, kemudian kita kali P dipangkatkan 5. Nah, berarti P pangkat 4 itu P, kita kalikan P, kita kalikan P, dikali P lagi, kemudian kali P pangkat 5, berarti P nya dikalikan sebanyak 5 kali, P kali P kali P dikali P dikali P. Maka di sini kalau kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, nah ini P nya sebanyak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sehingga ini menjadi P pangkat 9. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, di mana di sini memiliki basis yang sama. Basis itu adalah bilangan pokok. Maka di sini basisnya 3, ini juga basisnya 3. Maka nanti pangkatnya tinggal kita tambahkan. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Ini juga sama. P pangkat 4 kali P pangkat 5. Ini basisnya sama yaitu P. Maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Sehingga nah, ini bisa kita ambil bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu bahwa A kita pangkatkan M, kita kalikan dengan A dipangkatkan N, itu sama saja dengan A dipangkatkan M ditambah N, ya. A ini basisnya sama-sama A, misalnya 3 tadi berarti sama-sama 3. Nah, ini pangkatnya tinggal ditambahkan. Itu bentuk yang pertama, yang memahami cara mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sekarang untuk contoh yang lainnya di sini, contohnya misalnya min 5, kemudian kita pangkatkan 2 dikali min 5 dipangkatkan 1. Nah, 1 itu artinya di sini nggak usah kita tulis angka 1. Nah, ini bagaimana? Berarti dengan cara yang sama dengan bentuk umumnya tadi, seperti ini tadi, maka di sini menjadi min 5 dipangkatkan, pangkatnya tinggal kita tambahkan aja 2 ditambah 1 sehingga menjadi min 5 dipangkatkan 3. Nah, bagaimana untuk mencari hasilnya?
untuk mencari hasilnya, ini tadi adalah uraiannya. Berikutnya kalau kita mau mencari hasilnya, nah hasilnya seperti pada bagian yang pertama ini sudah saya jelaskan bagaimana kalau di sini min 5, kemudian di sini ada kurung, pangkatnya pangkat ganjil. Nah kalau pangkatnya ganjil, maka ini nanti kalau ini min atau negatif, maka ini nanti hasilnya ya negatif. Nah tinggal kita pangkatkan aja 5-nya pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25, 25 kali 5 hasilnya adalah 125. Jadi ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya setengah kita pangkatkan 3, kemudian kita kalikan lagi setengah kita pangkatkan 2 misalnya. Nah, di sini sama dengan cara yang sama, kita lihat dulu basisnya. Basisnya sama enggak? Oh, sama. Ternyata ini setengah, ini juga setengah. Sehingga tinggal setengah kita pangkatkan, pangkatnya tinggal ditambah 3 ditambah 2. Berarti setengah kita pangkatkan 5. Berapa setengah pangkat 5 hasilnya? Hasilnya ya tinggal setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5 kali. Ya, sehingga ini menjadi 1/32. Ya. Setengah dipangkatkan 5 itu tadi adalah setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Ya, sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita kalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Nah seperti ini. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana cara memangkatkan suatu perpangkatan. Yang kedua tadi adalah memahami cara memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi memangkatkan suatu perpangkatan. Misalnya di sini saya punya 2 pangkatkan 3, kemudian ini saya pangkatkan lagi 4 misalnya. Nah kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 kali 2. Kemudian ini ada pangkat 4. Nah ini artinya apa? Artinya yang di dalam kurung ini dikalikan lagi sebanyak 4 kali karena di sini pangkat 4. Sehingga ini bisa saya tulis 2 kali 2 kali 2, kemudian kali 2 kali 2 kali 2, kemudian dikalikan lagi 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikalikan lagi 2 dikali 2 dikali 2. Ya, sebanyak pangkatnya. Pangkatnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Dikalikan yang di dalam kurung ini dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, sehingga sesuai dengan sifat perpangkatan ini bisa kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Ada berapa banyaknya 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga bisa ditulis menjadi 2 pangkat 12. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini, nah karena di sini basisnya adalah 2, 2-nya dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi. Ini bisa kita hitung dengan cara cepat, yaitu tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Ya, sehingga 2 dipangkatkan 3 dikalikan 4. Ya, ini cara cepatnya adalah tinggal 2 dipangkatkan 3 dikali 4. Yaitu 3 kali 4 adalah 12. Nah, sama ya. 2 pangkat 12. Ini cara cepatnya jadi 2 pangkat 12. Sehingga contohnya, maka di sini kita memperoleh bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya itu misalnya saya punya A pangkat M, kemudian saya pangkatkan N lagi. Maka artinya di sini bahwa A kita pangkatkan M dikali N.
Ini adalah bentuk umumnya. Pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini dikalikan. Nah, sekarang contohnya. Contohnya misalnya 4 kita pangkatkan 2, kemudian di sini dipangkatkan 3. Nah, sehingga di sini tinggal kita kalikan aja pangkatnya. 4 dipangkatkan 2 dikali 3. Berarti 4 dipangkatkan 2 kali 3 adalah 6. Nah, sehingga nanti kalau kalian mencari hasilnya ya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal nanti dihitung aja berapa hasilnya. 4 kali 4, 16. Kalikan 4, 64, dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua, misalnya M dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 5. Maka di sini bisa kita rubah menjadi M pangkat 3 dikali 5. 3 kali 5 adalah 15, sehingga ini menjadi 3 dipangkatkan 15. Nah, sekarang yang ketiga, memahami cara memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, contohnya misalnya di sini ya. Berarti ini adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, di sini misalnya contoh. Nah, contohnya misalnya 2 kali 3. Kemudian di sini misalnya saya pangkatkan dengan 4. Nah, misalnya seperti ini. Nah, perkalian seperti ini, perpangkatan seperti ini artinya kita rubah menjadi bentuk perkalian bagaimana? Ya 2 dikali 3, kemudian dikalikan lagi 2 kali 3. Ini sama ya, titik ini artinya juga kali, ini juga kali. Kemudian kita kalikan lagi 2 dikali 3, dikalikan lagi 2 dikali 3. Ya, karena pangkatnya ada 4, sehingga di sini 2 kali 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga di sini kalau 2-nya saya jadikan 1 menjadi 2, ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 4. Kita kalikan 3, 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 dipangkatkan 4. Nah, sehingga di sini bentuk umumnya ketika ini di dalam kurung ini perkalian, ya ini adalah perkalian 2 kali 3 kemudian dipangkatkan, maka ini bisa kita rubah. Nah, masing-masing ini kita pangkatkan. 2 dipangkatkan 4 dikali 3 dipangkatkan 4. Nah, sehingga bentuk umumnya itu adalah misalnya A kali B dipangkatkan N. Maka di sini artinya bahwa A bisa kita pangkatkan N dikali B dipangkatkan N ya. Jadi di sini perkalian kemudian kedua-duanya dipangkatkan N, berarti bisa kita pisah menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Atau kebalikannya, misalnya A pangkat N dikali B pangkat N, itu artinya A sama B-nya bisa kita kalikan kemudian sama-sama kita pangkatkan N. Kita rubah jadi seperti ini. Contohnya yang pertama misalnya di sini ada 3B kemudian dipangkatkan 2 ya. 3B itu artinya 3 dikalikan B, kemudian ini ada kurung dipangkatkan 2, artinya di sini yang di dalam kurung semuanya dipangkatkan 2, sehingga ini bisa kita rubah dengan cara bentuk umum seperti ini. Masing-masing kita pangkatkan 2, sehingga ini menjadi 3 dipangkatkan 2 dikali B-nya juga dipangkatkan 2, B pangkat 2.
Nah, 3 pangkat 2, kalau kita mau mencari hasilnya, ya ini tinggal kita pangkatkan aja. 3 pangkat 2 itu 9, B pangkat 2 ya B pangkat 2, berarti 9B pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua misalnya, di sini ada 2, kita pangkatkan 2, kemudian A dipangkatkan 3 misalnya. Nah, seperti ini. Seperti ini bagaimana? Nah, di dalam kurung ini perkaliannya nanti masing-masing dipangkatkan 3. Sehingga di sini kalau kita lihat 2 dipangkatkan 2, kemudian dipangkatkan 3. Artinya ini menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Bagaimana caranya? Ya pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2-nya ini adalah yang ini. Karena ini dipangkatkan lagi sehingga ini kedua-duanya dikalikan. Kemudian dikali A, maka di sini dikali A ya dipangkatkan 3. Jadi 3 ini, pangkat 3 ini miliknya 2 pangkat 2 sama miliknya 3. Sehingga di sini A pangkat 3. Kemudian yang ini kita selesaikan, 2 pangkat 2 kali 3 yaitu 2. 2 kali 3 adalah 6. A pangkat 3. Kalau kita mencari hasil berarti 2-nya kita pangkatkan 6. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Ya, sehingga nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 64 A pangkat 3. Nah, jadi di sini 64 ini hasil dari 2 pangkat 6. Kemudian A pangkat 3. Contoh lagi misalnya 3P pangkat 3 dikali, ini contoh pengembangannya ya, 2P dipangkatkan 2, kemudian dikali lagi misalnya 5P dipangkatkan 3. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, berarti nanti yang kita selesaikan ini dulu. Yang depan kita tulis dulu ya, 3P pangkat 3 dikali 2P dipangkatkan 2 dikali. Nah, yang ini kita selesaikan. Berarti yang di dalam kurung P 5 sama P ini sama-sama dipangkatkan 3. Sehingga menjadi 5 dipangkatkan 3 kali P dipangkatkan 3. Jadi 5-nya pangkatkan 3, P-nya juga dipangkatkan 3. Nah, kalau sudah terurai seperti ini, maka nanti untuk bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, di sini basis yang sama adalah P. Nah, di sini P. Nah, maka nanti P-nya pangkatnya itu ditambahkan. Berarti kemudian untuk koefisiennya bagaimana? Ya koefisiennya tinggal kita kalikan seperti biasa. 3 dikalikan 2 dikalikan, kita jadikan 1, 3 dikali 2 ya dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? Yaitu 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 25 kali 5 125. Nah, seperti ini 125. Kemudian P pangkat berapa? Di sini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 3, berarti 3 pangkatnya ini ditambahkan. 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 3 8. Sehingga hasilnya ya ini dikalikan aja. 3 dikalikan 2 6 dikali 125. P pangkat 8. Nah, ini berapa hasilnya? Kita kalikan. 6 dikalikan 5 dari belakang. 6 kali 5 itu 30. Kita simpan 3. 6 kali 2 12. 12 tadi tambah 3 berarti 15. Kita tulis 5. Simpan 1. 6 kali 1 6. Tadi nyimpan 1. Berarti hasilnya adalah 7. Nah, berarti hasilnya 750 P pangkat 8. Ya, mudah sekali. Berikutnya contohnya misalnya X dipangkatkan 3 ya, kemudian kita kali, ini X yang ini kali ya, kita kalikan misalnya 3XY dipangkatkan 2, kemudian kita kali lagi 5, maaf ini kali biar tidak rancu dengan yang X, 5X Y, kemudian kita pangkatkan 2. Nah, ini misalnya dipangkatkan lagi 3. Nah, seperti ini. Ya, sama caranya kayak tadi.
Yang kita selesaikan adalah yang di dalam kurung ini dulu. Yang ini yang depan tetap kita tulis seperti atas. 2x pangkat 3 dikali 3x y pangkat 2 dikali. Nah, ini yang ini kita selesaikan. Di sini di dalam kurung 5x y pangkat 2. Jadi masing-masing ini kita pangkatkan 3. 5 dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 5 pangkat 3. Kemudian x. Nah, ini ingat pangkat 2-nya ini miliknya y bukan x. X dipangkatkan 3. Kemudian Y dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi, berarti kayak tadi, berarti pangkatnya dikalikan 2 kali 3, yaitu 6, berarti Y pangkat 6. Nah, kalau sudah, baru untuk koefisiennya ini kita kalikan, seperti yang tadi, berarti 2 kali 3, itu 6, 6 kali, ini tadi hasilnya seperti contoh yang nomor 3 tadi, hasilnya adalah 125, sehingga kalau dikalikan hasilnya adalah 750. Nah, kemudian yang X-nya sekarang. Nah, X-nya ini. Ini basisnya adalah X. Ya. Berarti kalau basisnya X ini tinggal kita lihat pangkatnya. Di sini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 3. Pangkatnya tinggal kita tambahkan aja ya. Berarti 3 kita tambahkan, ini pangkatnya 1, X-nya pangkat 1. 3 ditambah 1 ditambah 3, hasilnya adalah pangkat 7, berarti X pangkat 7. Berikutnya satunya lagi selain X ada Y. Nah, di sini Y. Y-nya ini pangkat 2, Y-nya ini pangkat 6. Berarti pangkatnya ditambahkan ya. 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Sehingga hasilnya 750 X pangkat 7, Y pangkat 8. Nah, contoh yang terakhir. Misalnya di sini saya punya perpangkatan. Kemudian di sini dipangkatkan lagi 3 ya. Ini ada dalam kurung 3P pangkat 2 dipangkatkan 2. Kemudian dipangkatkan 3 lagi. Nah, gimana caranya kalau seperti ini? Nah, caranya kita selesaikan yang dalam dulu ya. Yang tanda kurung yang di dalam dulu baru nanti yang di luar. Nah, ini artinya bahwa yang di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan 2. Kalau sudah, nanti baru hasilnya dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu ya. Ini ada kurung yang besar, kemudian yang ini kita pangkatkan. 3P pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti masing-masing ini dipangkatkan 2. 3-nya dipangkatkan 2, berarti 3 pangkat 2. Berikutnya yang ini P pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, berarti pangkatnya dikali 2 kali 2 4, sehingga menjadi P pangkat 4 ya. 3-nya dipangkatkan 2, P pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya dikalikan. Kemudian kalau sudah, nah ini kita kasih kurung, kemudian dipangkatkan 3. Nah, setelah ini baru nanti di dalam kurung prosesnya sama dengan ini tadi, masing-masing ini kita pangkatkan 3 ya. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikali 3, 2 kali 3. Terus yang P ini pangkat 4, kemudian dipangkatkan 3 lagi, sehingga pangkatnya dikalikan, berarti 4 dikali 3, 4 dikali 3, sehingga ini menjadi 3 pangkat 2 kali 3 6, P pangkat 4 kali 3 12. Nah, ini kita selesaikan. Kalau kita mau mencari hasilnya, berarti ini nanti kita kalikan sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Nah, kayak gini, P-nya pangkat 12. Nah, ini berapa? 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini 9, ini 9. Berarti sama dengan 9 kali 9 kali 9, P pangkat 12. 9 kali 9 81, kita kalikan 9 lagi, P pangkat 12. Kemudian 81 kali 9, 1 kali 9 itu 9, 8 kali 9 itu 72, berarti 729, P pangkat 12. Nah, bisa dibuat latihan. Yang pertama, nah ini sederhanakan. Yang pertama adalah min 3 dipangkatkan 2 dikali min 3 dipangkatkan 5. Yang kedua, setengah dipangkatkan 4
dikali setengah dipangkatkan 3. Yang ketiga, 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 7. Ini hanya menyederhanakan aja. Nomor 4, 7 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan 3. Kemudian yang kelima, 2P dipangkatkan 3 kemudian dipangkatkan 3 lagi. Kemudian nomor 6, 2 kali 5 dipangkatkan 2. Yang nomor 7, 3A dipangkatkan 4 dikali 2 kuadrat A pangkat 3. Yang terakhir nomor 8, 2A dipangkatkan 3 kali A dipangkatkan 4 kali 3 dalam kurung 3AB dipangkatkan 2. Nah, ini bisa buat latihan. Demikian pembahasan tentang perkalian perpangkatan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.